Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Retnoatul Hanifah from Management Class 23C with MPM numbering 23411024. In this video, I will explain a little about the definition, function, and objective of financial management. Okay, let's get straight to the first discussion. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri yaitu proses pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aktivitas keuangan. Poin pertama yang dapat kita ambil dari manajemen keuangan adalah yang pertama pengambilan keputusan keuangan, yaitu menentukan alokasi sumber daya keuangan secara optimal untuk berbagai kebutuhan dan proyek perusahaan. Yang kedua, itu mengelola aliran kas, yaitu mengatur arus masuk dan keluar kas untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga, itu ada investasi dan pembiayaan, yaitu melakukan investasi dalam aset yang berpotensi meningkatkan keuntungan serta mengatur strategi pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi manajemen keuangan. Jadi yang pertama ialah perencanaan keuangan, di mana itu menentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Kemudian mengidentifikasi sumber pendanaan yang tepat, itu internal atau eksternal, kemudian melalui resiko keuangan dan memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Langkah-langkah dari perencanaan keuangan ini yaitu yang pertama, estimasi kebutuhan dana. Yang kedua, mengidentifikasi sumber dana. Dan yang ketiga, itu menyusun rencana alokasi. Yang kedua, pengendalian keuangan, yaitu proses memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi anggaran yang telah ditetapkan dan menghindari pemborosan. Langkah-langkah dari pengendalian keuangan yaitu yang pertama pemantau keuangan anggaran, yang kedua evaluasi kinerja keuangan, yang ketiga pengambilan tindakan korektif, dan yang keempat pelaporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada pengelolaan kas, yaitu untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kelancaran operasional. Langkah-langkah dari pengelolaan kas yang pertama itu memonitor arus kas harian, yang kedua mengelola piutang dan utang agar kas tetap seimbang, yang ketiga menyiapkan dana cadangan, yang keempat pengelolaan investasi jangka pendek, dan yang kelima itu peramalan kas. Yang keempat itu ada penganggaran, yaitu proses penyusunan anggaran tahunan yang mencakup proyeksi pengeluaran dan pendapatan perusahaan, yang dimana itu berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola keuangan selama 1 tahun fiskal. Langkah-langkah penganggaran yang pertama itu estimasi pendapatan berdasarkan kinerja, masa lalu, dan tren pasar di masa depan. Yang kedua, mengidentifikasi pengeluaran itu seperti pengeluaran sewa maupun gaji. Yang ketiga, itu alokasi anggaran setiap departemen atau proyek. Yang keempat, itu monitoring dan evaluasi, apakah proyeksi sesuai dengan realisasi. Dan yang kelima, itu ada pengendalian anggaran yang memastikan setiap pengeluaran itu sesuai. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan investasi, yang dimana itu proses menentukan alokasi dana dalam proyek atau aset yang diharapkan dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan. Langkah-langkah pengambilan keputusan investasi itu yang pertama, mengidentifikasi peluang investasi, proyek atau aset. Yang kedua, itu melakukan analisis kelayakan seperti analisis biaya maupun analisis manfaat. Yang ketiga, itu ada penilaian resiko. Penilaian resiko itu seperti
fluktuasi pasar, ketidakpastian ekonomi, atau resiko teknis, dan mempertimbangkan apakah perusahaan siap menghadapi resiko tersebut. Yang keempat, perhitungan pengembalian investasi atau ROI itu menggunakan metode seperti Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR atau Payback Period. Yang kelima itu keputusan alokasi dana, dan yang keenam itu ada pemantauan dan evaluasi. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, tujuan dari manajemen keuangan itu memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, menjaga likuiditas. Yang keempat, memastikan kelangsungan usaha. Dan yang kelima, itu adalah pengelolaan risiko. Jadi, pada pembahasan materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan sangat memiliki peran penting dalam keberhasilan jangka panjang perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan itu dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan, kemudian mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efektif, menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan. Maybe that's all I can say. More or less, I apologize. Thank you for watching my video. I hope it's useful. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.